Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jiwa-jiwa yang menghadapi di penderitaan. King. Halo. Direct cek rame nih. Gua mesti kata orderan dulu. Paling 5 menit sampai. Lanjut. Ketemu King dulu, King lagi berjuang. Lagi melayani nih, Master. Ya. Lagi ini Bang. Halo King. Halo jiwa-jiwa yang menghadapi dunia. Halo. Halo. Suaranya kok kecil ya? Halo jiwa-jiwa yang menghasrati dunia. Gedekno rek. Iku. Oh wes. Wes ah. Cepet mentek oma bisa. Oh iya rek. Anak boy Valentino Rossi ya. Valentino Rossi gak ngojek, Pak. Alhamdulillah. Nah, boy Valentino Rossi gak ngojek. Jual bubur ayam. Makanya dia anak buah. Ini tadi Valentino Rossi ini bentuknya rek. Ya Pak. Dek, konsisten kan insulinnya? Oh masih konsisten rek. Itu kan itu bagian dari kewajiban. Sadar makom sebagai pasien. Allah. Nggak seanu aja. Saya menghormati dia yang mereka yang buat insulin. Kasihan kalau nggak dipakai. Itu aja. Iya. Itu namanya menghormati yang belajar, yang kuliah gitu kan. Motivasinya itu bukan untuk sembuh enggak. Tapi lek gawe lemes. Hah? Tapi lek gawe lemes. Bukan untuk sembuh dah, jadi nggak akan sembuh iku. Ya wes itu bukan untuk sembuh pokoknya. Ya. Itu semacam lah, kalau sapu tangan tuh tulap keringat itu bukan untuk sehat gitu ya. Oke. Apa ya? Menarik itu. Menarik. Jadi apakah spiritualitas itu menolak material atau seperti apa? Itu kan kira-kira rumusannya kan kira-kira seperti itu kan. Apakah spiritualitas itu menolak material atau bagaimana kedudukannya tuh? Itu nanti kan gini. 500 nggak ngecek lagi. Bukan seperti itu sebenarnya. 500 itu kan sebuah penyaksian bahwa kehidupan tuh di dalam, itu kuncinya tuh. Bedanya 500 dengan yang di bawahnya itu dulu gitu. Jadi 500 tuh secara epistemologis kehidupan tuh di dalam diri gitu. Sementara di bawah apa namanya? Di bawah 500 kehidupan tuh di luar. Lebih kecil dari 500 kehidupan tuh di luar gitu. Dari sinilah kemudian tuh sebenarnya linear non linear itu hanya sebuah gaya bahasa saja. Sebuah gaya bahasa, artinya dia hanya untuk mengidentifikasi pengalaman di bawah 500 gitu ya. Tapi maksudnya pengalaman di sini kan pengalaman dominan gitu ya. Pengalaman dominan. Jadi ini kan poin pentingnya, makanya kemudian kenapa Albert Einstein yang oleh Hawking itu ditempatkan pada
LOC 499, linearitas. Ini linearitas. Maksudnya linearitas itu paradigmatiknya. Nah, ini paradigmanya non-linear gitu. Saya dengar lagi ini apa namanya, ada lagi itu dari grup sebelah menggugat. Menurut Hawking katanya linearitas itu mulai 200. Sementara saya kan sering ngomong bahwa 500 non-linear itu iya. Semua juga tahu bahwa sebenarnya 20 pun itu non-linear. Kalau kita punya asas non-dual gitu kan. Linearitas di bawah 500 sebagai linear itu kan sifat progresifnya. Sifat progresifnya jelas saja kalau dimensi 3 ya dia progresifnya linear gitu. Tetapi 20 sekalipun itu non-linear. 20 sekalipun itu non-linear. Ya, enggak. Intinya ya biar tidak akan orang agak segar lah ya. Intelektual tuh harus agak segar ini untuk memahami kajian Hawking ini. Karena di situ kan ada kompleksitas, ada hierarki, ya kan? Ada hierarki di sana yang yaitu membutuhkan LOC tertentu untuk memahaminya. Dan itu seperti kata Hawking di buku TLOC bahwa intelektualitas itu meningkat, tumbuh dengan baik kalau emosi-emosi negatif itu sudah beres. Tapi kalau nggak beres itu ya nggak bisa tumbuh intelektualitasnya karena di situ ada kompleksitas, baik hierarki, dimensi, aspek, fenomena, nomena itu kan itu harus cerdas tuh membahasakannya dan harus cerdas. Dan kita yang memahami itu tidak usah memaksakan orang lain seperti kita, biarkan saja nanti juga paham sendiri. Saya diberitahu guru saya, pokoknya kamu tidak usah persoalkan orang itu mau sesat mau enggak. Selama orang itu belajar, dia tidak akan pernah sesat. Dia belajar dimanapun gitu, dia tidak akan pernah sesat. Jadi nggak usah takut gitu. Lagi pula dia itu loh punya keilahian. Wacana wacana ketakutan orang tersesat itu kan karena apa? Langkanya informasi. Sekarang itu orang mau tersesat di mana gitu. Banyak Zoom gratis, banyak profesor yang punya kelas. Mau tersesat di mana? Banyak ruang-ruang diskusi, ya toh? Apa mau tersesat? Jadi sekarang itu ketakutan untuk tersesat itu saya kira tidak perlu lagi lah di tengah era informasi yang melimpah ini. Seperti itu. Yang perlu ditakutkan sekarang itu keras kepala. Keras kepala batu itu yang perlu ditakutkan ya. Karena kepala batu itu mau diapa-apain juga nggak bisa, dinasehatin nggak bisa, suruh baca tafsirnya reduksionis gitu kan. Jadi itu perlu perlu peta konsep sebenarnya untuk membaca karya Hawking. Tidak bisa itu dibaca satu-satu begitu. Coba bikinin dulu deh peta konsepnya. Saya dulu pernah bikin sih peta konsepnya itu. Tidak relevan. Kita menghasrati ketakutan pria tua di zaman dulu karena takut tersesat, tidak relevan lagi saat ini. Dulu itu orang tersesat karena nggak ada YouTuber. Sekarang ada YouTuber, ada podcast, mau tersesat di mana? Jadi kalau orang masih menghasrati ketakutan tersesat, itu manusia yang di abad 18 kali ya. Salah lahir dia. Salah lahir. Nggak perlu.
Sekarang apalagi dengan adanya Zoom kayak gini, apa yang mau tersesat kemana? Yang ada itu Terlambat apa lahir itu. sekarang yang perlu ditakutkan gitu ya. Kepala abad tuh. Lahirnya terlambat kan. Jadi ini perlu kita jadi jangan Jadi ini kita perlu apa namanya itu, isunya tersesat itu kan isu zaman dulu. Kenapa kita masih bawa-bawa itu? Dulu itu belum ada mesin cetak. Dulu itu belum ada mesin cetak. Kita masih takut tersesat buku loh. Saya itu apa ya, teman-teman saya, buku saya itu kan nggak ada tuh. Semuanya ini kata teman saya, bukunya Aswar ini penulisnya orang-orang yang nggak pernah mandi junub. Maksudnya nggak pernah kena air wudhu gitu. Dicapnya apa, penulis-penulis yang tidak pernah kena air wudhu. Saya bilang apa masalahnya? Kamu yang kena air wudhu nggak bisa nulis buku soalnya. Itu persoalannya. Jadi kamu yang kena air wudhu nggak nulis buku gitu. Itu soalnya tuh. Sekali nulis buku, nulis kebencian. Jadi sekarang itu kalau kita masih membawa isu abad 18, 19, isu zaman Majapahit, itu enggak apa ya, kurang sekali berarti wacananya itu. Itu berarti bukunya enggak cukup 100. Buku-buku apa wacana gitu ya. Pasti enggak cukup 100 itu. Iya, isu tersesat itu cuma nambah perbendaharaan rasa takut bagi orang-orang yang mulai belajar. Cantik ini, dapat apa ini ya, jempol-jempol ya. Isu tersesat itu cuma nambah perbendaharaan rasa takut gitu ya. Justru ini yang menghambat, karena dia belum apa-apa itu sudah menekan tombol amigdala, sudah menekan tombol bahaya, ya kan? Nah, ini perlu kita ini nih, apa di quote rame-rame gitu. Sekarang itu belajar itu merdeka, kampus saja udah merdeka kok. Wacana global sekarang itu kan eranya itu tersedia posmo gitu. Jadi orang-orang yang masih mengusung tersesat, ya Allah, itu nggak sadar ini kalau udah era posmo. Makanya saya bingung, ini orang-orang katanya sekolah S1, S2, tapi masih membahas isu tersesat di era posmo. Sekarang itu era posmo yang benarnya dipatah-patahin gitu kan. Yang mapan itu diremukin gitu loh. Itu kadang-kadang tuh saya, ini gimana sih, katanya sadar ilmu, tapi wacana keilmuan, wacana peradaban enggak klik gitu ya. Ya ini persoalan gitu ya. Jadi kita jangan sampai itu masih mewarisi ketakutan di abad 19, di abad 1 Hijriah gitu ya. Ya, Bu. Jangan. Ini sekarang gimana? Ya, ini persoalan budaya ketakutan itu kemudian diangkat lagi di era yang terbuka ini. Di era yang serba terbuka. Saya kadang-kadang tuh ini posmo loh. Kamu paham posmo enggak sih? Kalau nggak paham tuh coba apa ya? Stop dulu main medsos. Mampir dulu di wacana-wacana filsafat itu kan. Di era posmo kok masih takut gitu. Nah, ini gimana gitu? Katanya suka ilmu. Ya ini kayak apa ya? Isu sesat itu loh. Itu tuh menyesatkan gitu. Di era posmo kayak gini, itu enggak masuk akal. Itu dia mengira otak manusia itu tidak evolusi gitu. Jadi kayak apa, batu koral saja.
batu koral, dia menekan alarm bahaya terus-menerus gitu ya. Itu satu poin ya. Jadi nggak usah takut tersesat. Saya sendiri itu apaan saya kalau ada orang yang mengkritis saya, jangan baca buku ini dan tersesat, saya tersinggung. Kamu anggap otak saya ini seperti otakmu. Saya gituin gitu. Ini sekarang itu orang itu merdeka gitu belajar. Nggak bisa lagi ada apa namanya itu, nggak bisa lagi kita ditakut-takuti hanya satu tafsir gitu loh yang benar, yang lain nggak bisa begitu. Era posmo itu kebebasan itu dibuka seluas-luasnya. Kan wacananya kan begitu sekarang itu. Sekarang wacana posmo mau digantikan oleh wacana apa namanya itu progresif. Wacana progresif itu ditulis di, kalau nggak salah tuh Ken Wilber ya, dia mengusulkan ya progresif saja kalau begitu. Yang kita butuhkan adalah peta bersama. Bukan kemudian yang dibutuhkan itu seorang figur otoritatif. Enggak, buat apa? Kita kan enggak butuh figur otoritatif. Kita hanya butuh peta dan butuh pemandu yang ya sifatnya pemandu, bukan penguasa gitu ya. Itu wacana yang diusulkan sama Ken Wilber. Itu Ken Wilber gitu ya. Dan itu saya setuju, harusnya memang seperti itu. Harusnya yang dibutuhkan itu seorang pemandu saja, jadi tidak memposisikan dirinya sebagai guru, sebagai apapun gitu, sebagai pemandu. Kalau tidak percaya begitu kan. Jadi bukan tidak percaya terus kemudian dibuang semua. Jadi ketidakpercayaan itu ya sudah, jangan berkonflik, tapi oke, saya masih ragu, saya jadikan aja kamu pemandu. Artinya saya yang menggerakkan gitu ya. Saya yang punya tujuan, bukan kamu yang punya tujuan. Antar saya ke sini bisa nggak? Kalau nggak bisa kita akan, kan seperti itu saja wacana-wacana modern itu. Seperti itu. Seperti itu. Kita kembali ke ini. Jadi jangan sampai ini apa ya, kita merasa masih di zaman Hitler, perang di mana-mana. Enggak. Sekarang itu diskon di mana-mana. Diskon di mana-mana gitu ya. Nah, linearitas itu kuat, dominan, bahkan menjadi asas di bawah 500. Apa sih artinya linearitas? Linearitas itu kan pengalaman bahwa kita berada di dalam ruang gitu kan. Linearitas itu kan pengalaman diri kita berada di dalam ruang. Itu linearitas. Sifat ruang bagaimana? Ya sifat ruang ya 3 dimensi ditambah dengan 1 dimensi waktu. Maka kemudian tuh, dan di dalam ruang itu banyak potensi, sementara diri kita potensinya tidak ada. Dianggap tidak punya potensi, makanya harus ditanamkan. Itu kan teorinya apa ya? Teori apa itu namanya? Tabula rasa itu kan menganggap diri itu tidak punya potensi, makanya harus ditanamkan. Kalau punya potensi ditumbuhkan. Tapi persoalannya potensi itu di mana? Bisa nggak dibuktikan potensi itu? Dalam pandangan linear nggak ada potensi. Itu yang kemudian itu kan bahwa lingkungan itu menentukan perilaku diri kita.
Karena kita nggak punya potensi, yang punya potensi adalah ruang atau lingkungan. Itu kan asas linearitas gitu. Asas linearitas. Sementara pengalaman non linear itu, realitas itu apa sih realitas ini? Juga jangan-jangan ini juga kita nggak paham nih. Realitas itu apa? Realitas itu bahasa Jawanya kasunyatan. Pengalaman yang pengalaman yang kita alami gitu. Yang kita alami. Di linearitas itu pengalaman tuh material semua. Material. Material semua. Sementara di 500 itu bahwa di situ ada pengalaman, memang pengalaman material, tetapi pengalaman material itu adalah aspek dari spirit yang indrawi. Itu di situ kemudian tuh di dalam pengalaman non linear itu 500 itu dia begini. Ya beginilah. Nah, sementara Albert Einstein itu dia masih begini. Spirit ya sendiri, materi ya sendiri. Spirit itu, materi itu masih independen. Belum ada hubungan apa-apa dengan spirit. Itu dunianya dunia Albert Einstein. Artinya, dunia spirit itu dialami mungkin dalam keadaan praktek-praktek spiritual aja gitu. Tapi kalau di 500 itu, bahwa materi adalah aspek spirit, maka di situ tidak ada rivalitas lagi antara syariat dan hakikat. Nggak ada rivalitas. Dulu kan wacana rivalitas ini kuat sekali gitu. Wacana rivalitas antara syariat dan hakikat itu kuat. Itu mewakili wacana materi dan spirit itu terpisah gitu. Di 500 enggak. Dia wholeness. Utuh. Lalu kemudian saya simpulkan bahwa ya materi adalah aspek spirit yang indrawi. Jadi kemudian dari sini bahwa non-linear itu tidak menolak spirit, tidak menolak materi, justru di situ materi itu punya apa? Diterima, bukan hanya diterima ya. Jadi non-linear itu tidak versus dengan materi. Justru di situ materi itu dikembalikan dimuliakan di situ. Dimuliakan. Iya, seperti itu. Materi dimuliakan. Coba saja curi uang orang. Oh, masuk neraka itu. Yang dicuri kan materi. Yang dicuri kan materinya. Oh, itu dimuliakan. Nggak boleh. Harta itu dilindungi gitu. Nggak boleh Kalau ibadah hati, hanya jiwanya. Tubuhnya enggak loh, versus. Syariatnya versus itu. Kalau ada wacana ada yang penting jiwanya. Loh, masih makan tempe. Itu sebuah versus itu. Nah, kita tidak diversuskan. Tidak diversuskan. Ya kan? Justru kalau diversuskan itu problematik. Problematik di situ. Jadi kalau tidak diversuskan, maka sebenarnya secara asas linear itu kayak gini loh. Orang-orang kadang yang protes itu gagal membaca. Kan dulu udah saya bikin gini. Mana itu ya? Udah dikasih model aja masih nggak bisa memahami dengan benar. Kan gini kan? Ini kan kelinearan. Ini kenonlinearan gitu.
Nah, kelinearan ini dia justru diakui sebagai proses progresif. Ya kan? Ya diakui saja gitu. Walaupun yang linear ini tidak mengakui kenonlinearan gitu. Tapi non-linear itu mengakui itu nggak apa-apa itu. Itu sebuah proses progresif saja gitu. Nah, perlu kita apa namanya itu? Ada ini ya. Ada analogi yang sangat bagus ketika Profesor Malik Badri ke UGM gitu. Kalau nggak salah tahun 2016. Waktu itu ada sempat ngobrol begini. Yang ngobrol bukan saya hanya dapat laporan dari teman saya yang kuliah di psikologi waktu itu. Sekarang itu dia membahaskan psikologi Islam. Orang Islam itu tidak bisa membuang sains. Karena itu ya bagian dari nilai-nilai Islam gitu. Kalau kita buang sains, itu sama saja kita mandiin bayi di loyang besar, airnya udah kotor, lalu kemudian tuh air sama bayinya dibuang gitu, kita hanya ambil loyangnya. Itu analogi yang bagus untuk menjelaskan linearitas dan non-linearan. Jadi buang saja air mandinya itu, bayinya diselamatin gitu. Kemudian pendekatan semacam itu saya lihat diperagakan oleh Pak Bagus dengan istilah Pak Dr. Bagus Riono ya. Bersihkan lumpurnya, ambil mutiaranya. Itu bagus saya lihat di UGM tuh. Oh iya ini. Saya juga belajar pendekatan gitu. Jadi tidak ada kebencian gitu. Hadirnya kita itu bukan untuk memversuskan apapun. Tetapi juga kita tidak naif. Air bekas mandian bayi dijadiin buat kopi, mencret lama. Ya bayinya dirawat gitu, bersihkan lumpurnya, ambil mutiaranya. Itu sikap saya dididik dalam dalam sikap semacam itu gitu. Karena mentor saya itu ya orang UGM gitu ya, orang-orang psikologi. Kamu sikapmu terhadap barat seperti itu, terhadap apapun gitu. Jangan kamu buang bayi, dirawat bayi itu, dibesarkan. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah kalau memang materi itu aspek spirit, berarti ada spirit yang nggak saya terhubung nih, sehingga saya masih tergantung pada materi. Itu pertanyaan buat King gitu. Kalau memang materi itu adalah aspek spirit yang indrawi, berarti kalau saya tergantung pada materinya, dengan spiritnya saya belum. Nah itu King ya, terhubung ke spiritnya. Gitu ya King ya. Saya kira itu dulu, karena saya harus pindah ruang. Terima kasih, selamat pagi. Bang, Siap. cepet Mau ada... Soalnya jam 9 ini bayarannya lebih mahal. Kamu bayangkan nih, CR1. Ini jam 9 bayarannya lebih mahal soalnya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan memisahkan ini ya, materi dari jiwa ya. Ini satu kesatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.